Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua dan semoga kita semua mendapatkan kesehatan dalam menjalankan semua aktivitas kita dalam kegiatan sehari-hari kita. Amin. Nah, teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan sedikit dan banyaknya tentang strategi belajar mengajar, di mana ini merupakan salah satu mandat pemenuhan tugas saya sebagai khususnya calon guru yang alhamdulillah saya sekarang sedang menyelesaikan kuliah di Universitas Surya Kencana Cianjur, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan bagi teman-teman semua yang masih belum tahu atau masih penasaran atau belum mendalami tentang strategi pembelajaran menggunakan cooperative learning, silahkan disimak video berikut ini. Nah, kita nih sebagai calon seorang guru, apalagi yang sudah menjalankan profesinya sebagai seorang guru, perlu sekali memahami dengan yang namanya strategi dan teknik pembelajaran. Karena hal-hal tersebut dapat membantu kita dalam proses pembelajaran agar suasana pembelajaran lebih efektif, lebih hidup, dan lebih mengajak pada siswa untuk terus bersemangat dalam belajar agar si siswa itu tidak boring, tidak bosan, tidak ngantuk. Nah, jadi kita perlu memahami strategi-strategi yang semacam itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu teknik pembelajaran yaitu cooperative learning dengan cara bercerita berpasangan. Nah, teknik bercerita berpasangan ini merupakan salah satu teknik yang menggunakan pendekatan interaktif. Nah, pendekatan interaktif antara siswa, pendekatan interaktif antara pembelajaran, pendekatan interaktif antara pengajar. Nah, teknik ini merupakan sebuah teknik yang harus mempunyai 4 kemampuan. Yang pertama itu ada kegiatan membaca, yang kedua ada kegiatan menulis, ada kegiatan berbicara, dan ada kegiatan mendengarkan. Jadi dalam teknik ini siswa dirangsang untuk mengembangkan pikirannya, dirangsang untuk mengembangkan imajinasinya, dan dirangsang untuk mengembangkan kemampuannya seperti yang telah dijelaskan, kemampuan menulis, kemampuan membaca, kemampuan berbicara, dan kemampuan mendengarkan. Dan siswa juga akan dirangsang untuk lebih giat dalam belajar. Karena apa? Karena siswa akan dihargai atas hasil pemikirannya. Dan teknik ini juga merangsang siswa untuk saling bekerja sama antar siswa yang satu dengan siswa yang lainnya, sehingga suasana tersebut akan menjadi lebih kondusif dan menjadikan karakter siswa yang pandai bersosialisasi dan tidak menjadikan siswa yang individualis atau apatis terhadap teman-temannya, sehingga mereka saling membantu satu sama lain untuk saling memahami materi yang akan diberikan pada hari itu. Nah, dalam teknik ini ada 2 hal yang harus diketahui oleh seorang calon guru atau seorang guru. Nah, yang pertama yaitu teknik ini pastinya mempunyai kelemahan, dan yang kedua teknik ini pasti mempunyai kelebihan. Dan untuk itu, mari kita simak secara maksimal kelemahan dan kelebihannya berdasarkan hasil analisis saya. Kelebihan yang pertama, siswa akan mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk mengembangkan pikiran dan imajinasinya. Jadi setelah siswa mendapatkan informasi dan mengolah informasi yang dia peroleh, dia akan bebas untuk mengembangkan pikirannya, untuk mengembangkan pengetahuannya sebagai bahan yang akan disampaikan kepada teman yang lainnya. Kelebihan yang kedua, teknik ini dapat digunakan untuk seluruh tingkatan jenjang pendidikan. Maksudnya, teknik ini yang pertama dapat digunakan di jenjang tingkat SD, lalu dapat digunakan di jenjang tingkat SMP, dapat juga digunakan di tingkat SMA. Jadi teknik ini cocok digunakan untuk seluruh usia anak sekolah. Kelebihan yang ketiga,
siswa akan lebih interaktif dengan pembelajaran dan teman-temannya. Dengan pembelajaran, karena siswa akan mengolah materi yang telah diberikan oleh guru dengan hasil imajinasi dan hasil pemikirannya, dan akan lebih interaktif dengan teman-temannya karena siswa tersebut setelah mengolah hasil materi tersebut akan menyampaikan materi tersebut kepada teman-temannya. Kelebihan yang keempat, siswa akan lebih memiliki rasa solidaritas dan rasa tanggung jawab, rasa kerjasama yang tinggi. Karena teknik ini perlunya ada interaksi antara satu teman yang satu dengan satu teman yang lainnya. Dan perlunya ada kerjasama dan tanggung jawab terhadap materi yang diberikan untuk mengolah materi tersebut dan menyampaikan kepada temannya. Kelebihan yang kelima, teknik ini akan mendorong siswa untuk lebih belajar karena nanti setelah dalam akhir pembelajaran, siswa tersebut akan diberikan penghargaan atas hasil pemikirannya yang bagus. Sehingga siswa tersebut akan lebih giat belajar untuk mendapatkan kembali apresiasi dan penghargaan yang telah diberikan pada pelajaran yang sebelumnya. Nah, itulah kelebihan-kelebihan dalam teknik pembelajaran cooperative learning menggunakan bercerita pasangan. Nah, selain daripada kelebihan, tentu saja tidak ada di dunia ini yang sempurna dan pasti saja teknik pembelajaran ini mempunyai kekurangan atau kelemahan. Nah, kelemahan yang pertama, teknik ini harus dilakukan berpasangan. Mau tidak mau, suka tidak suka, nah, pembelajaran ini harus dilakukan berpasangan ataupun dua orang dan dilakukan semuanya secara global terhadap semua siswa. Jadi ada kendala juga nanti bagi siswa yang tidak memiliki pasangan ataupun yang kurang memiliki sosialisasi terhadap teman-temannya. Oke teman-teman, maaf sekali tadi ada sedikit gangguan dan kita harus berpindah tempat dengan background yang berbeda. Tidak masalah ya, yang penting pembahasannya. Dan kita lanjutkan kepada materi yang tadi, yaitu kelemahan yang terdapat dalam strategi pembelajaran bercerita pasangan. Dan untuk kelemahan yang kedua, nah, strategi pembelajaran ini lumayan agak sulit diterapkan pada siswa-siswa yang kurang memiliki kecakapan yang telah saya sebutkan tadi yang 4. Yang pertama, kecakapan membaca, kecakapan menulis, kecakapan mendengarkan, dan kecakapan menyampaikan. Dan ketika salah satu 4 komponen itu tidak terpenuhi, maka proses pembelajaran ini akan sedikit terhambat karena perlunya ada kesinambungan yang sangat baik antara satu sama lain sehingga materi tersebut dapat tersampaikan dengan baik antara satu orang siswa kepada satu orang siswa teman yang lainnya. Oke, kita lanjutkan pada kelemahan yang ketiga pada model pembelajaran ini. Tapi sebelumnya saya mohon maaf banget. Tadi saya bilang strategi pembelajaran dan seharusnya itu adalah model pembelajaran. Oke, sorry. Nah, lanjut pada kelemahan yang selanjutnya yang ketiga, yaitu bahwasanya model pembelajaran ini lumayan agak sulit diterapkan pada siswa yang memiliki jiwa jiwa autis atau jiwa pesimis yang lumayan agak kuat dalam dirinya. Kenapa? Karena perlunya adanya pemahaman materi dan perlunya ada komunikasi yang baik yang disampaikan oleh seseorang siswa. Sedangkan kalau misalkan seorang siswa tersebut memiliki pesimis yang tinggi, dia tidak akan percaya diri bahwa materi yang disampaikannya adalah materi yang terbaik yang diperoleh dirinya. Sehingga adanya hambatan dalam proses pembelajaran tersebut karena proses interaksi antara satu sama lain itu terhambat karena jiwa autis dan pesimis yang ada dalam diri seorang siswa tersebut. Nah, setelah tadi selesai antara kelebihan dan kelemahan model pembelajaran ini, kita lanjutkan dengan bagaimana model ini dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas. Nah, kita saksikan. Nah, yang pertama, sudah pasti seorang guru menyiapkan bahan ajar atau materi yang akan disampaikan pada hari itu. Dan setelah itu, guru mempersilahkan murid-muridnya untuk berpasang-pasangan. Nah, biasanya untuk
rame di kelas atau agar lebih kondusif gitu ya, siswa tetap berada dalam bangkunya masing-masing. Jadi siswa itu berpasangan dengan teman sebangkunya. Nah, setelah siswa tersebut berpasangan dan itu serentak dilakukan oleh satu kelas, guru memberikan bahan ajarnya dan submateri tersebut. Materi yang pertama diberikan pada siswa yang pertama dan materi yang kedua diberikan pada siswa yang kedua, dan itu dilakukan juga serentak satu kelas tersebut. Nah, setelah itu masing-masing dari setiap siswa tersebut, materi pertama dan materi kedua, mereka mencari materi dan mengolah materi tersebut berdasarkan pemahaman mereka. Mereka membaca, mereka mencatat. Setelah itu, mereka dipersilahkan untuk menyampaikan materi tersebut kepada teman sebangkunya, dan disitulah peran dalam bercerita dan mendengarkan. Maka perlu keempat komponen ini dikuasai oleh seorang siswa tersebut. Setelah mereka bercerita dan satu pihak yang lain mendengarkan, itu dilakukan bergantian dengan pasangannya. Setelah materi tersebut disampaikan satu sama lain antara satu siswa yang materi pertama dan satu siswa materi yang kedua, guru mempersilahkan muridnya 2, 3 atau 4 sampai 5 orang dipersilahkan untuk maju ke depan kelas. Nah, dengan materi yang sama gitu ya. Misalkan materi pertama 3 orang ke depan dan materi yang kedua 3 orang ke depan. Dan perwakilan 6 orang itu dipersilahkan untuk menjelaskan materi yang telah disampaikan oleh teman-temannya berdasarkan hasil mendengarkannya dari teman-temannya. Setelah itu mereka dipersilahkan kembali untuk duduk dan itu dilakukan sesuai dengan kesepakatan guru atau kesepakatan murid berapa siswa yang akan atau bercerita di depan kelasnya. Setelah itu guru memberikan pengarahan dan penjelasan tentang materi tersebut, dan finishing terakhir. Nah, jangan lupa, ini yang paling menyebalkan buat siswa, penugasan terhadap siswa. Nah, setelah itu guru memberikan sebuah penugasan dengan cara untuk mengingat materi tersebut dan mengolah kembali materi tersebut. Guru mempersilahkan siswa, istilahnya pekerjaan rumah ya, PR gitu ya, untuk meresume ataupun melengkapi apa yang dia pahami tentang materi tersebut dan dikumpulkan pada pertemuan berikut. Dan itulah serangkaian penjelasan mengenai model pembelajaran kooperatif learning bercerita pasangan. Mudah-mudahan apa yang saya pahami dan saya sampaikan dalam video pendek ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat bermanfaat pokoknya lah. Pokoknya jangan lupa like dan subscribe bagi semua yang udah nonton video ini. Terima kasih atas segala partisipasi dan waktunya untuk meluangkan waktu menonton video ini. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.